Permisi Ibu, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Iwayan Dharma yang bertugas pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa nih? Ibu Mariam, Untuk usianya berapa Ibu? 26. Oh, iya Ibu. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya nih. Ibu apakah sudah menikah atau belum? Ya, sudah. Nah, begini Ibu sekarang, apakah ibunya sedang haid atau tidak? Tidak. Baik, apakah sekarang ibunya sedang hamil? Tidak. Sebelumnya Ibu apakah pernah punya riwayat infeksi pada organ genital Ibu? Tidak. Baik, jadi saya akan melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengambil sampel pada leher rahimnya Ibu. Dan nanti akan menggunakan yang namanya alat cocor bebek atau spekulum, lalu akan dimasukkan melalui liang vaginanya Ibu. Nah, mungkin nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, namun Ibu tetap tetap tenang saja, karena saya akan berhati-hati dan saya akan menjaga privasinya Ibu. Dan mungkin nanti akan ada efek yang terjadi setelah pengambilan sampel, yaitu akan ada percak darah yang keluar sedikit, dan itu normal Ibu. Sebelum saya lakukan pemeriksaan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Ya, bersedia. Baik, ya jika sudah bersedia, Ibu silahkan buang air kecil terlebih dahulu, dan nanti apabila sudah bisa dilepaskan pakaian yang bawah, lalu berbaring dengan posisi kakinya ditekuk, lalu tumitnya didekatkan dengan pantatnya. Nanti untuk pemeriksaan akan dilakukan oleh rekan saya Ibu. Baik, itu aja sih Ibu, nanti bakalan dilakukan oleh rekan saya. Ya, baik Pak, terima kasih. Baik, pertama-tama kita akan mempersiapkan alat. Yang pertama ada jelly pelumas, ada larutan fiksasi atau alkohol, ada comb, selanjutnya ada sarung tangan steril, ada nirbecken bengkok, selanjutnya ada spekulum vagina, kaca objek, dan sikat endocervix. Selanjutnya ada kasa gulung dan tisu. Terus ada handscoon. Selanjutnya kita akan menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan mencuci tangan dengan 6 langkah dan menggunakan handscoon. Baik, selanjutnya kita tuangkan alkohol ke kom kecil yang sudah berisi kapas, lalu kita basahi. Selanjutnya kita akan melakukan disinfeksi dengan menggunakan kasa yang sudah kita basahi tadi. Kita lakukan dari atas ke bawah, 1 kali pakai dibuang. Selanjutnya dari dalam keluar, 1 kali pakai dibuang. Terus selanjutnya kita akan melakukan memasukkan spekulum. Oleskan terlebih dahulu jeli pelumas ke spekulum secara merata. Selanjutnya kita masukkan spekulum, anjurkan pasien untuk tarik napas. Lalu kita putar, buka spekulumnya dan kita lakukan divisasi. Apabila sudah, maka posisikan. Dan juga apabila ada lampu sorotnya diarahkan agar leher rahimnya kelihatan. Apabila sudah, kita lakukan inspeksi pada bagian serviksnya, dilihat apakah ada eritema, nodul, dan juga leukoplakia.
Selanjutnya, kita lakukan pengambilan sampel, yaitu sampel yang pertama sampel ekstoservix dengan menggunakan spatula Aire. Baik, kita ambil bagian ekstoservixnya, diputar 360 derajat. Apabila sudah, maka diusapkan di objek gelas secara searah. Apabila sudah, maka selanjutnya lanjutkan dengan pengambilan sampel dari endocervix dengan menggunakan Cytobrise. Dimasukkan, lalu diputar 180 derajat, lalu dikeluarkan dan menggunakan objek gelas juga. Sebelum melepaskan spekulum, kita cek dulu label apakah sudah sesuai dengan identitas pasien. Selanjutnya, kita lepas spekulumnya. Dan saat mengeluarkan spekulum, jangan sampai tertutup rapat spekulumnya agar tidak menjepit. Lalu selanjutnya, spekulum dilarutkan di larutan klorin 0,5%. Terakhir, lepas handscoon dan mencuci tangan. Pemeriksaannya sudah selesai. Nanti untuk hasilnya akan keluar antara 2 minggu sampai 3 minggu. Sekarang saya akan siapkan formulir sitologinya terlebih dahulu. Sampelnya nanti akan dikirim ke lab untuk dilakukan pemeriksaan dulu. Nanti kemungkinan hasilnya ada 3. Yang pertama yaitu normal, terus tidak ada lesi dan tidak ada infeksi dan dysplasia. Nanti kalau tidak ada, ibu dianjurkan untuk melakukan pap smear 1 tahun lagi.